Ya, oke guys. Baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Selasa 26 September ya. IHSG dalam posisi ya turun nggak masalah. Oke, hal normal ya guys. Ya. Ya, hari ini gue mau bahas hasil RUPS-nya Hexa hari ini. Di mana ini kabar sih gue belum confirm ya. Tapi karena udah banyak di Stockbit itu yang ngomong udah bukan satu orang ya. Berarti kemungkinan ini 99% valid ya. Jadi Hexa fix mau bagi dividen Rp 758 ya guys. Berarti di harga sekarang tuh sekitar real iya 11,2% ya. Terus nanya, wah kenapa nih kok turun John ya nggak? Banyak faktor. Turun itu mungkin ada yang kurang puas bisa jadi ya. Mungkin dia ngarepinnya 800 John. Ya, kalau 800 kan prediksi 800 11,8 ya. Sebenarnya cuma beda dikit ya. Kedua, bisa jadi berita hoax. Ada tuh, udah pernah kejadian dulu di ABMM berapa bulan lalu tuh. ABMM RUPS. Udah berita hoaxnya nongol duluan. Katanya ABMM cuma bagi RP 100. Padahal ABMM baginya RP 400. Ya karena dapat berita hoax cuma bagi RP 100. Banyaklah cut loss orang-orang kan. Ya, akhirnya gue pernah lihat orang yang cut loss itu posting katanya. Dia kena hoax. Dia cut loss RP 2 juta waktu itu. Cuman gara-gara berita hoax itu. Ya, padahal ABMM baginya 400, yield 10% lebih. Dia cut loss karena dia kira dia dapat berita hoax lah, banyak lah. Nah, ini bisa antara dua faktor itu ya, guys. Ya, atau mungkin ada yang TP di RP 5 ribuan. Jadi tiga faktor lah. Nggak masalah, guys. Ini 11% tuh udah gede, sangat gede. Lu invest di mana? Gue tanya. Di dunianya orang yang nggak tahu itu gede, mungkin dia nggak tahu return lu invest dunia nyata tuh keberapa gitu loh. Ya, kos-kosan setahu gua kontrakan rata-rata paling tinggi lu 6%. Gua nggak tahu ya kalau lu ada yang di atas itu hebat banget. Bahkan tadi ada yang baru komen di YouTube gua katanya kontrakan dia cuma return 3,6% per tahun. Ya, ini gua kasih tahu invest di dunia nyata. Terus ada juga di yang pernah komen di YouTube gua dia beli sawah 300 juta, ternyata returnnya nggak nyampe 3% setahun. Ya, 300 juta berarti dia cuma dapat return nggak nyampe 9 juta per tahun. Ya. Nah, ini sekarang ada emiten, lu nggak perlu ngurusin ya. Lu nggak perlu ngurusin kalau kalau kos-kosan kan lu masih harus pusing ya ngerawatnya, perbaikinnya, apa-apa yang kurang lu masih pusing kan. Yang kemarin gue lihat ada YouTuber juga tuh. Ya dia invest di crowdfunding, di invest di mana lagi tuh, invest di properti, bikin kos-kosan, invest di saham. Ya dia bilang katanya cerita dia hasil kos-kosan dia ternyata tidak sesuai ekspektasinya dia. Dia mengira dia berharap dari kos-kosannya itu bisa hasilnya masukin ke saham gitu. Ternyata uang kos-kosannya ternyata harus dipakai untuk perbaikin lagi kos-kosannya dia. Jadi tidak seindah realitanya. Nah, di saham ini sekarang ada yang ngasih lu 11% John. Dua kali lipat, hampir dua kali lipat lah tuh lu. Bikin kontrakan tuh. Lu nggak perlu ngurusin, lu udah nggak perlu cek ada biaya perbaikannya bla 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 nggak perlu, lu terima 11% bersih ya. Jadi kalau lu taruh 200 JT ya lu akan dapat 22 juta per tahun bersih. Lu coba buka buka lu beli rumah apapun ya 200 juta lu kontrakin, paling bantar dia return tuh cuman 12 JT ya. 200 kali 6 bagi 100 ya, 12 JT per tahun. Boleh tes, boleh tes, atau bahkan bisa di bawah malah kadang-kadang ya, bisa di bawah, boleh tes ya. Ini sekarang ada emiten lo taruh 200, returnnya lebih gede 22 juta. Terserah lu, kalau lu mau anggap ini kecil ya gua nggak ngerti di mana lagi ya. Ya. Oke, dividen itu ya selamat buat lo yang masih holding semua. Bagi gua kayak gini nggak usah takut guys. Ini hanya floating ilusi gue bilang. Don't worry. Hexa itu mirip kayak Pans. Gerakannya memang lambat tapi dividennya gede ya. Contoh, gue udah nerima dividen Pans 2 kali. Seingat gue total-total kalau gue nggak salah gue udah terima sekitar dua
Ya belum genap 2 tahun lah, gue udah terima 2 kali, berarti kira-kira gue nggak salah terima 25%. Gue udah terima 25%. Itu dia floating minusnya di situ-situ aja guys. Sekarang kalau gue nggak salah floating minus gue cuman 3%-an. Ya. Oke, lu coba P. Lu gue ajak berpikir logis. Ini Hexa emitennya mirip sama Pans ya. Gaya-gayanya mirip. Dia turunnya nggak bakal jauh-jauh di situ-situ aja. Ya. Eh, lu bayangin ya, gue belum ada 2 tahun, gue udah terima cash 25%. Jadi kalau 100 juta dikali 25% berarti sekitar 25 JT. Ya. Ini duit real, guys ya. Ingat ya, dividen itu real duitnya. Bukan ilusi, ya. Ya sesuatu bisa aja jadi ilusi, guys. Kelihatan naik di saham itu bisa aja. Floating gain terkadang bisa ilusi, bisa. Karena itu untuk merealisasikannya lu harus jual. Kadang tuh ya contoh kayak emiten DCII ya, naik 4.000%. Betul, di atas kertas kekayaan lu naik 4.000%. Tapi ternyata likuiditasnya itu saham sehari cuma 3 sampai 10 juta. Cara lu untuk realisasikan tuh kekayaan lu gimana? Jadi ilusi. Sometimes jadi ilusi. Sama kayak BCA sekarang pemiliknya secara di atas kertas itu rata-rata punya kain sekitar kalau digabung ya Bapak Hartono bersaudara 700 T. Tapi apa kalau mereka mau realisasikan gimana caranya jual 700 T itu? Nggak bisa. Jadi ilusi. Tapi duit realnya mana? Makanya mereka mainnya dividen. Mereka Pak Hartono bersaudara dapat dividen sekitar 14 T berdua ya, masing-masing 7 juta. Nah, 7 T itu masing-masing itu adalah duit real mereka. Itu real 7 T-nya real. 700 T-nya ya betul value-nya segitu, tapi untuk cairinnya kayaknya mustahil itu untuk dicairin nggak ada duitnya. Ya, tapi 7 T-nya dia ada. Nah, jadi dividen ini adalah duit real. Ya, lu bayangin ya, terima 25 GT, ternyata floating minusnya cuma 3%. Floating ini kan nggak real, kalau lu nggak jual nggak rugi. Gitu tetap. Nah, Hexa itu modelnya mirip. Ya, nggak masalah. Nanti tahun ini 11%, tahun depan ya juga 11%, ya lu udah return 22%. Kita range segitulah. Kalau hoki dia robo lagi lu bisa cicil di harga murah. Ya. Jadi nggak masalah guys ya. Untuk ini apapun lu sekarang yang udah terima dividen sekarang guys ya, selamat ya, lu udah di jalur yang benar kalau menurut gua ya. Lu mindset lu mungkin lu belum sekaya si Pak Michael Budi Hartono gitu ya, tapi mindset lu udah ada, udah sama dengan para miliuner itu, lu udah di jalan yang sama. Ya meskipun kadang-kadang mungkin wah gue cuma punya satu lot nih, ya nggak masalah, satu lot hexa kan lumayan tuh dapat berapa ya? Hmm, berapa itu tadi? 758 ya? Ya, 75.000 ya nggak masalah. Ya orang dari duit kecil dulu, yang penting mindset lu tuh udah beda. Mindset. Lu lebih pilih mana ketimbang lo ngabisin duit lu ambil-ambil KPR gitu kan? Bunganya floating sekarang 13-14%. Lu malah ngasih dividen ke bank. Lu yang ngasih ke dia. Ya, gue bingung ya, orang seneng banget tuh ngambil tuh, wah sampai sampai bunga tuh 14% gitu ya. Eh, lu lebih pilih mana kayak begitu ketimbang lu invest ya di sini dan lu rutin dikasih duit 11%. Ya. 11% tuh. Itu makanya bang untung gede loh. Ambil KPR 14% John, lu kasih dividen ke dia 14%. Ya biarin aja bang, seneng banget tuh. Ya, nggak perlu terlalu dikerjain, nggak perlu ribet-ribet, ada aja orang mau kasih 14% ke bank, rame lagi, makanya bank tuh kaya-kaya ya. Dan ini sekarang ada emiten yang ngasih lo 11% Hexa ya. eh Ingat ya guys, dividennya kan 758. Lo jangan pernah percaya, udah gua ingetin bahwa dividen trap tidak akan melampaui dividennya ya, nggak usah takut, jadi nggak usah ditakut-takutin. Wah, dividen nanti 758, nanti robonya 1.500 ya nggak make sense, doesn't make sense ya, doesn't make sense, nggak pernah terjadi kayak begitu ya. Intinya kalau memang robo ya justru jadi harga murah, lu kalau beli murah di yield lebih gede lagi, harusnya begitu berpikir ya, sehingga kemungkinan itu terjadi sangat kecil ya guys. Don't worry, emiten yang bagus yang rutin bagi dividen itu
Gak bakalan sampai gocap. Itu pasti orang baru robo dikit udah pada ngantri mau beli. Don't worry guys ya. Ini invest 11% itu udah lebih gede daripada lu invest di dunia nyata. Ya apapun lah lu coba. Lu invest di usaha apa di dunia nyata ini. Udah jauh lebih gede. Ini bersih lo ya. Bersih. Ya. Oke, gue ingetin juga bahwa dividen adalah bukti ya bahwa perusahaan pengendalinya berintegritas, bisa dipercaya, dan bukti bahwa perusahaan ini laporan keuangannya duitnya ada, tidak dibuat-buat. Itu pentingnya lo ngukur dividen ya guys. Sekarang kita lihat Hexa ini kan lembar saham 840 juta. Ini perusahaannya Hitachi Construction Machinery, Itochu Corporation, Hitachi Construction Machinery 5%, dan lo masyarakat 20%. Kenapa? Kenapa itu dividen bukti dari integritas pengendalinya itu bisa dipercaya, kejujuran dari pengendali. Oke. Guys, namanya orang buka bisnis pasti butuh duit. Ngarepin duit, oke? Berharapkan keuntungannya. Pengendali. Ini kan perusahaan asing nih, Jepang. Jepang. Mereka buka perusahaan di Indo, basically ngarepin apa coba Jun? Ngarepin keuntungan. Keuntungan harus masuk ke kantongnya dia, harus masuk ke kantongnya dia, harus masuk ke kantongnya dia. Harus masuk ke kantong. Cara satu-satunya cara yang legal, ingat ya guys, ini perhatiin, satu-satunya cara yang legal supaya si pengendali bisa mindahin duit perusahaan ke kantongnya dia adalah melalui dividen. Cara yang legal dan sah. Ya, oke. Supaya duit perusahaan si Hexa ini kan perusahaan Hexindo ya, dikendalikan oleh, ya gue nggak tahu siapa dari tiga ini yang ngendalinya. Anggaplah sini yang mayoritas dikendalikan oleh dia. Dia kan pasti mau duit juga si Hitachi ini. Hitachi ini juga perusahaan sendiri gitu loh John ya. Dia kan juga pasti pengen duit. Dari usaha anak usahanya yang udah dia jalankan kan. Melalui apa? Satu-satunya cara untuk memindahkan secara legal dan secara yang sah dan legal adalah melalui dividen. Jadi dengan dia bagi dividen, ya maka dia bisa memindahkan duit si Hexa ke sini, ke diri dia. Nah, tapi karena dia nggak sendiri, maka kalau bagi dividen dia juga harus bagi ke sini secara rata dan fair. Ke sini dan termasuk ke sini ke elu. Nah, jadi intinya kalau pengendalinya waras, pasti dia bagi dividen. Pengendalinya waras. Dan jujur, lo harus curiga, kok bisa ada perusahaan nggak bagi dividen bertahun-tahun, puluhan tahun. Lo harus curiga itu, ya. Emangnya dia nggak mau duit? Nah, atau jangan-jangan lo harus berpikir dia udah punya cara lain gimana ngakalin supaya duit perusahaan masuk ke kantongnya dia tanpa melalui prosedur yang sah. Nah, lo harus hati-hati. Ada nggak cara Jojon? Ada. Ada caranya. Contoh, misal cara pertama. Nah, si pengendali, ini contoh cara licik yang pertama ya. Si pengendali ini dia punya tanah. Pengendali kan bisa individu atau punya tanah. Dia beli tuh mungkin tanahnya 10 M. Contoh ya. Ini contoh cara mindahin duit perusahaan secara ilegal gitu kan. Dia suruhlah si Hexa ini beli tanahnya dia. Ya. Dia markup sendiri harganya 50%. 50 miliar. Dia kan beli 10 miliar. Dia markup tuh tanah 50 miliar. Nah, dia pakai keuangan si Hexa ya untuk beli tanahnya itu. Nah, dari sini kan untung 50%, untung 500% dong. Nah, dari sini terjadi perpindahan uang dari perusahaan ke si pengendali. Perpindahan secara ilegal. Ya, guys. Sehingga si ini nggak perlu lagi ngeluarin pakai dividen, nggak perlu karena dia udah punya banyak modus di dalamnya untuk mindahin duit dari perusahaan ke kantongnya dia. Dia udah punya banyak modus, jadi dia nggak perlu bagi dividen. Nah, itu lo curiga sampai sono. Ya demikian juga dalam kasus-kasus bank tertentu ya yang nggak pernah bagi dividen tuh cara modusnya tuh kickback, swap, kickback lah, swap. Gitulah. Dia ngeluarin duit dari banknya dia, contoh ya banknya dia pinjemin nih ke oknum. Tapi oknumnya udah deal sama pengendali, udah deal. Lu kalau gue pinjemin 1 triliun, ya 100 M-nya buat gue,
Ya. Ya udah, sini si oknumnya deal aja. Dia keluarin lah duit dari banknya dia, 1 triliun dikasih ke oknum. Brrr, ya nggak? Oknumnya dapat 900 miliar. Kan udah deal 100 M-nya harus masuk kantong gua. Nah, dia memindahkan duit dari perusahaannya ke kantong pribadinya dia. Ini modus kedua, contoh ya. Jadi makanya si pengendali ini nggak pernah merasa mau bagi dividen karena dia punya 1001 cara-cara yang ilegal untuk mindahin duit perusahaan ke kantongnya dia punya. Basically dia punya. Jadi dia nggak perlu bagi dividen, nggak perlu. Gue tahu kok caranya. Ya enggak. Nah ini hati-hati. Makanya dividen itu jadi tolak ukur guys. Pengendalinya waras atau enggak, jujur atau enggak ya. Udah pasti dah pengendali yang udah sering nggak bagi dividen tuh dia modusnya kayak gitu guys, memperkaya dirinya tuh kayak gitu. Jadi kalau lo ada di perusahaan nggak bagi dividen ya, sekarang gue tanya, kalau namanya perusahaan terus dipelorotin kayak gitu caranya ya tadi, dari soal tanah mau kickback suap gitu, oke ini perusahaan kira-kira bangkrut gak lama-lama? Bangkrut, bangkrut lah, nggak ada duit pasti lama-lama dipelorotin mulu sama pengendalinya. Ya, tapi kalau pengendali yang waras dan jujur, dia pasti tahu satu-satunya cara legal itu untuk mindahin duit melalui dividen, pindah, 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 pindah. Nah, itu udah cara legal dan sah, waras. Nah itulah makanya lu kalau ada perusahaan bagus yang rutin bagi dividen udah lu, apalagi gede ya nggak usah dilepas. Itu akan jadi mesin duit lo. Ini Hexa ini mirip Pans ya guys, modelnya guys. Ini gue udah kasih skema ke lu ya. Udah kasih skema banget nih. Ya, gue pribadi udah terima 25% 2 kali dividen. Floating lossnya cuma di sini-sini doang guys. Hexa itu modelnya mirip. Ya, cocok banget buat lo yang memang pengen duit cash gede tiap tahun. Ya, duit cash gede ya. Ini ya. Eh Terus, oke kita lihat dividen historinya Exa ya. Kita lihat tingkat rutinitas dia bagi dividennya gimana supaya jauh lebih aman. Oh, kita harus baca rekam jejaknya dong, jam retak si pengendali. Percaya guys, orang culas itu apa ya? Dia kan secara psikologi kan ada trait-trait psikopat ya biasanya tuh. Ada trait-trait psikopatnya. Lo nggak bisa ngarepin orang culas bermain jujur. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bakal berubah dia ke depan-depan. Emang udah itu di darah mereka begitu. Ya, namanya psycho tuh emang begitu udah. Ya. Warren Buffett bilang you cannot make a good deal with bad people. Lu nggak bisa dapat good deal dengan bad people tuh nggak bisa. Jadi kalau lu tahu situ dari rekam jejak histori dividen kita udah bisa tahu. Makanya lu cek ada nggak perusahaan yang nggak pernah bagi dividen lama, tahu-tahu bisa berubah gitu jadi rutin, nggak bisa. Ya. Jadi track record rekam jejak ini penting ya guys untuk kita tahu tingkat integritas pengendali ya. Oke, Hexa 967 bagi ya. 98 sampai 2001 dia nggak bagi, wajar guys karena waktu itu habis kerusuhan dan kita krisis moneter gila-gilaan, wajar ya. 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, dari tahun 2002 dia udah rutin bagi, nggak pernah bolong sampai sekarang ya guys. Jadi lo nggak usah takut guys. Ini emiten dari tahun 95 nih udah rutin bagi dividen. 98 kita kecualikan lah. Sampai 2001 itu ya wajar. Semua lagi krisis. Jadi udah tahun 95 tuh dia rutin udah berapa tahun? 10, 20, 28 tahun ya guys. Dia udah bagi dividen sama sekarang. Nah kemarin guys yang lo harus waspadain adalah fear-fear yang ditebar. Ya sama entah itu oknum bandar atau sekuritas ya itu dia yang tebar. Contoh kemarinnya udah ada tebar-tebaran fear tuh, wah Hexa nggak bakal bagi dividen ya karena udah mau ekspansi bla bla bla, itu udah fear ditebar ya. Kenapa mereka mau nebar-nebar fear itu? Kemarin guys ITMG waktu bagi dividennya yang masuk itu banyak banget dari sekuritas ya, contoh MG masuk banyak di kumdetnya ITMG banyak, dan dia baru jual lama tuh ya, lama exit nggak langsung jual si MG, lama dia. Artinya apa? Sekuritas-sekuritas besar ini sangat suka dividen, mereka akan masuk di Kumdet.
Tujuannya sebelum Kumdat ini mereka punya misi adalah nakut-nakutin lo supaya nih harga makin roboh. Ya, kalau lu takutan, panikan ya, ini harga bakal roboh ya terjadi di PTBA waktu itulah dari 4.000 jebol ke 7.700 pasti Kumdat ya karena lu pada panik. Tujuannya apa? Supaya dengan duit yang sama lu bisa mereka bisa dapat lot lebih banyak sehingga yield return-nya lebih gede. Tujuannya itu doang. Ya, itu doang tujuannya. Bohong, mereka nggak suka dividen, lo cek aja. Kemarin gue cek sendiri kok itunya. Broksumnya ini. TMG. Masuk ya si MG di Kumdet banyak banget. CC juga masuk. Di Mandiri Sekuritas juga masuk banyak. Banyak lah. Ya. Oke guys, kalau dari dividen ya, harga fundamentalnya dia tuh di kisaran ini 7.050 kan ya. 7.500 sampai 15.000. Hexa 15.000 baru mahal. Ya, sekarang ini aja masih di bawah guys. Ya ampun dah guys, lu takutan banget sih guys. Justru malah enak ya. Lu yang pengen dapat duit cash per tahun 11% loh. Invest di mana Jojon? Coba Jon, cari Jon. Gua coba Jon, coba lu spill di bawah Jon. Ada nggak bisnis yang returnnya bener bersih lo ya? Gue ngomong bersih nih. Jangan kotor. Kotor ya ada aja. Jual makanan secara kotor kan bisa 50% sehari untung kotor, tapi kan belum dipotong gaji karyawan, belum dipotong ongkos lu nyuci, belum dipotong listrik, belum dipotong lu makan 3 kali sehari, ya kelihatan gede 50% itu kotor. Lu harus kerja, harus bangun pagi-pagi, subuh-subuh cari bahan makanan, masak, baru lu nanti buka lah. Ya betul lah bisa 50% secara kotor ya. Gue ngomong bersih loh. Bersih ya. Ini kita bicara bersih. Ada nggak tuh bisnis 11%? Di real life lu invest di mana? 11%. Oke, gitu aja guys ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.